Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Pak Dodi, kita bertukar pikiran ya. Pak Dodi baru-baru ini meninggal anak. Saya pun sama. Cuman kejadiannya beda. Kalau saya anak jatuh sakit selama 7 bulan. Kalau Pak Dodi kecelakaan. Nah, saya pun punya cucu. Situ pun sama punya cucu. Nah, balik lagi. Coba kenapa enggak Pak Dodi belajar ikhlas. Jangan punya rasa ketakutan yang terlalu besar. Contohnya apa ya? Coba kalau misalkan kita jangan berpikir panjang aja buat masa depan cucu kita. Kalau seandainya kita ambil baik sisi positifnya dulu, kalau seandainya Pak Dodi baik dengan besan, keluarga besan, suatu hari nanti kalau galak sudah besar, dia akan senang. Kita kan nggak tahu cucu kita mau jadi apa. Karena orang tuanya sudah nggak ada, pasti jatuh sayangnya itu ke nenek kakeknya, ke saudara-saudaranya. Nggak tahu kan Gala mau jadi apa, miliarder. Kalau jadi miliarder, Pak Dodi baik dengan keluarga besan, Pak Dodi nggak akan malu. Apapun itu, karena Allah itu sudah memberikan rezeki ke setiap orang. Pak Dodi bersyukur loh. Banyak orang yang simpati dengan kejadian ini, banyak orang yang memberi. Ya Allah, kalau aku disyukuri banget. Aku tahu nggak Pak Dodi? Ya kan, ditinggal anak sama, sakit, malah saya sakit sampai nggak bisa jalan. Baru ini sembuh, punya semangat. Kenapa saya ikut bicara? Karena saya mengikuti dari awal. Almarhum terpuruk sampai itu tuh, jadi tahu perjalanannya, ngikutin YouTube-nya dia gitu. Harusnya Pak Dodi bersyukur punya besan yang baik, sayang sama anak Pak Dodi, merhatiin kekurangannya. Dulu lagi dia kurang kontrakan, Pak Dodi ngasih enggak kan? Terus mau lahiran, Pak Dodi ikut enggak, keluarga besan. Harusnya ya Allah, terima kasih anakku sebelah ada orang yang nyayangin anak kita, suaminya sayang sampai dia aja bisa balik lagi ke Pak Dodi. Harusnya disyukuri gitu. Nah, sekarang dengan meninggalnya anak, berapa sih peninggalan Vanessa ya kalau dihitung? Ya Allah, Pak Dodi nggak akan tahu nanti ini anaknya ini mau jadi apa besar. Kalau jadi miliarder, contohnya saya suka dengan yang suka Vanessa datangi di Bali, Maharani Kemala. Segitu baiknya dengan keluarga suami, dengan keluarga dia bareng-bareng gitu loh. Jadi sekarang dia berhasil tuh saling jadi menikmati gitu loh. Dari dulunya tidak ada, sekarang menikmati. Kenapa enggak Pak Dodi pun bisa begitu? Sekarang kita nggak usah iri-irian. Mungkin Pak Faisal pun dengan nanti Mayang mau jadi orang, anak Pak Dodi mau jadi orang, rezekinya banyak. Mungkin Pak Faisal pun nggak ngiri, Pak Dodi pun begitu dengan keluarganya Pak Faisal. Karena semua orang tuh punya rezeki masing-masing. Saya nih Pak Dodi tahu nggak? Waktu pas anak saya meninggal, orang ada yang menggalangin dana mungkin nggak berapa ya. Tapi saya disyukuri, setiap sholat sampai hari gini saya doakan. Orang yang ngebantu saya. Sampai temennya anak-anak, dia ngumpulin duit. Berapa Pak Dodi tahu? Mungkin yang 10.000, yang 5.000, yang 2.000 perak. Hingga terkumpul 300.000. Saya nangis, saya bersyukur ya Allah. Besok nanti setelah saya bisa jualan lagi, saya akan balas kebaikan mereka. Kenapa enggak Pak Dodi? Sekarang orang pengen bikin seneng loh cucunya. Pengen ngebeliin segitu bermiliar-miliar kebaikan orang. Harusnya Pak Dodi berterima kasih sama temannya Vanessa yang bisa ngebantu
nggak usah sok lah, nggak usah sombong. Pak Dodi nggak mungkin lah punya bandar ratusan juta. Kita nggak usah alah begitu begini begitu. Ini syukuri. Belajarlah dari orang-orang yang duitnya sudah banyak, miliaran, puluhan miliar, dikasih hadiah sama orang, disyukuri. Jadi orang itu bukan merendahkan Pak Dodi, bukan. Itu tanda sayang. Orang memberi, ngebantu. Coba kalau posisinya Pak Dodi di saya, mau 40 harian aja pun saya nggak ada uang. Saya nangis. Tapi saya syukuri, ya Allah. Saya kemarin punya karyawan sampai 12, hari gini saya nggak satu pun untuk makan aja saya susah. Pengen berjualan aja pun saya susah. Saya syukuri, ya Allah. Mudah-mudahan saya besok lusa bisa berjualan. Kenapa enggak Pak Dodi bisa begitu? Disyukuri apa yang orang berikan, besan yang telah memberikan kebaikan untuk Pak Dodi, disyukuri. Karena nggak tahu besok lusa di masa tua, kita umur nggak tahu Pak Dodi, mungkin besok lusa kita ini udah tua, Pak Dodi udah punya cucu, saya pun sama udah punya cucu, kita nggak tahu umur besok lusa apa yang kita banggakan. Hanya amal yang akan dibawa. Iya, istri ada bekasnya, suami ada bekasnya, tapi namanya anak cucu tidak akan ada bekasnya. Tapi kalau ribut terus kayak begini, tahu ntar akhirnya apa? Akhirnya si anak kita tahu, si cucu kita tahu kalau kakeknya dari mamahnya terus mempermasalahkan sampai begitu begini. Apa nggak marah? Mending kalau galanya nggak pendendam. 10 tahun tuh cepet loh. 15 tahun tuh cepet. Nanti galau remaja loh. Insya Allah anak itu akan jadi besar Pak Dodi.